Halo guys, kembali lagi bersama saya Ratna dan saya ditemenin oleh Halo, saya Resa Dwi Saputri. Hai. Jadi kami baru selesai nonton film apa kak? Pesan dari Neraka. Serem banget kan dari judulnya aja. Wow. Yuk kita review. Oke, film ini tadi itu dibintangi oleh Kalista Arum yang berperan sebagai anaknya dari Mama Sari sebagai peramal kartu tarot itu. Jadi si putri ini tadi baru saja kehilangan ibunya yaitu Mama Sari. Nah, Mama Sari ini adalah seorang pembaca tarot yang Tarot terkenal ya. paling terkenal kan Karena Kak? ramalannya itu akurat guys, Banget. akurat sama masa depan seseorang. Iya, Jadi bener. semua orang itu meminta ramalan kepada Mama Sari ini tadi. Nah, terus si Mama Sari ini meninggal yang memang benar-benar dia itu sudah meramal kalau dia itu bakal meninggal. Yaps, benar. Dan sebenarnya dia meninggal itu karena dia ingin melepas ilmunya. Tapi sebelum ke sana, jadi si putri ini ketika mamanya telah meninggal ini 3 hari kemudian, sekitar 3 hari atau 4 hari, ia mendapatkan pesan yang seperti teror Iya, ya diteror. kayak Diteror dari mamanya. ditorer. Jadi dia mendapatkan teror, dia sering dikirimin pesan dan pesan yang masuk via WhatsApp itu tulisannya mama, dari mama, padahal kan mamanya itu udah meninggal guys, udah meninggoy. Tapi dia selalu mendapat pesan dari mamanya. Pesannya itu kayak peringatan, contohnya tadi apa ya kak? Yang nggak boleh main sama temennya. Karena mamanya tahu bahwa teman-teman itu akan menjebak si putri itu tadi. Jadi bisa dibilang sih kayak mamanya itu ngelindungi. Iya, kayak melindungi si putri ini menjaga tadi, putri dari kejauhan. Apapun hal-hal yang dilakukan putri itu semuanya mamanya tahu guys. Ya itu, jadi dia itu mendapatkan pesan teror itu terus. Tapi si putri ini bukannya takut awalnya guys, dia itu kayak merasa awalnya dia nggak percaya percaya pesan ini sebab mamanya kan sudah meninggal. Tapi lama kelamaan ada suatu momen yang membuktikan bahwa ramalan atau pesan dari WhatsApp mamanya ini benar terjadi. Contohnya itu yang ketika pas dia naik putri bus. mau naik putri sama ada temennya guys namanya Doni. Nah dia itu mau naik bus, mau pulang. Ketika naik bus itu masuk pesan dari mamanya, pesan teror ini tadi, jangan naik katanya. Jangan naik. Pas dia naik itu muka orang di dalam bus itu udah tiba-tiba kayak berubah jadi pocong. Ya, jadi pocong guys, serem gak? Akhirnya dia nggak jadi naik, dan ketika dia di jalan pulang barulah dapat berita kalau bus itu tadi itu kecelakaan. Nah dari situ putri mikir bahwa pesan mamanya, apa yang dibilang sama mamanya itu benar dan dia mempercayai itu. Dari sana. Tapi pada akhirnya putri sadar kalau itu tuh bukan mamanya, karena dia merasa diri dia itu bukan putri yang dulu. Ya, berubah. Iya, berubah drastis. Dia bisa ngeliat apapun yang gue lakuin. Kak Resa, dari tujuan, kira-kira tujuannya apa ini kak? Tujuan film itu tuh sebenarnya agar kita itu tidak mempercaya hal-hal yang mistis kayak gitu ya guys. Jangan terlalu percaya terhadap dunia yang kayak gitu. Gak ada hal-hal yang seperti itu tuh, gak ada ramalan-ramalan seperti itu tuh hanya bisikan-bisikan dari iblis, bisikan-bisikan dari setan. Kita itu harus percaya sama Tuhan. Iya benar sekali guys. Dan terus ya di film ini juga dia itu ibunya ini mau si putri ini menjadi seperti dirinya, padahal itu tuh bukan ibunya yang mau guys. Ya itu tadi karena bisikan dari iblis. Padahal ibunya itu tidak mau. Ibunya itu sebelum meninggal dia itu mau berhenti, tidak mau jadi peramal lagi, mau memutuskan hubungan sama makhluk-makhluk gaib seperti iblis, setan itu tadi. Dia mau memutuskan. Tapi si iblis sama si setan-setan ini nih nggak mau, ingin nggak selalu terima. terikat. Iya, itulah maka kenapa. dari itu mama putri itu di apa tuh, memang kayak matinya itu ya tiba-tiba terus
Dia tuh sebenarnya udah tahu dia memang meninggal, dikehendaki tapi, sama iblis itu, ya benar. direncanakan sama iblis itu guys. Nah, jadi sebagai gantinya nih, karena Mama Sari tadi udah meninggal, jadi gantinya itu maunya si anaknya yang namanya Putri ini tadi. Makanya si Putri ini mendapatkan teror untuk membantu mamanya. Alasannya tuh, bisikannya tuh, tolong Mama Putri, tolong Mama Putri. Mama bisa ditolong hanya karena kamu, kayak gitu guys. Itulah ya guys, kalau bisikan-bisikan iblis emang seperti itu. Bener guys, bener sekali Kak Resa. Terus menurut Kak Resa, kalau dari segi make up gimana? Serem gak sih Kak itu tuh tadi? Enggak sih, mamanya tetap cantik. Bener, gak ada serem-seremnya sama sekali ya. Ini tidak lebih ke enggak yang terlalu horor sih, enggak yang berbentuk horor hantu banget itu enggak. Make upnya cantik loh, cantik, mamanya cantik. Mamanya udah meninggal tetap cantik. Enggak ada yang kayak berdarah atau serem. Ada yang berdarah, ada tapi enggak. Iya. Bajunya enggak sih tadi, iya, bajunya berdarah. Itu cuma dari berdarah. Dan hantunya tuh enggak juga banyak sih ya. Ada yang cuman ya kayak penghuni neraka itu yang pakai tongkat, kalian tahu lah pasti ya, yang viral banget itu yang megang tongkat pakai jubah-jubah itu tahu. Cuman kayak gitu aja, nggak ada yang begitu horor banget, enggak. Tapi kalau untuk soundnya itu suka menggelegar guys, tahu lah ya kalian sound di bioskop itu kayak gimana, kencangnya minta ampun. Jadi setiap adegan-adegan itu pasti kalau yang film yang bau horor itu soundnya pasti emang agak beda. Bener, soundnya agak lain. Jadi yang membuat suasana semakin terasa itu dari soundnya. Iya, benar. Ya. Yang menakutkan bukan filmnya guys, soundnya. Bukan filmnya. Emang bener-bener nggak ada hantu yang begitu menakutkan, yang berdarah-darah itu nggak ada. Hantunya itu cuma dari mamanya ya. Ada sih beberapa yang tiba-tiba jadi pocong, terus tiba-tiba temennya kayak muka-muka zombie kayak gitu ada. Cuman nggak semenakutkan itu loh, nggak mengerikan itu, nggak seserem itu. Kalau untuk part yang menurut Kak Resa paling wah, partnya di mana itu? Part yang paling wah di mana? Kayaknya sedang aja. Oh gitu. Kalau aku pribadi nih ya, yang part paling sedikit menegangkan itu ketika Putri mau menusuk tantenya itu. Jadi si tante ini ada saya tadi yang pas dia kesurupan, yang mau membunuh bibinya. Dia mau itu membunuh bibinya, iya. Itu guys, kalian wajib nonton sih kalau kepo. Beneran, ada part dia mau membunuh bibinya, tiba-tiba kesurupan, itu ada. Tapi ya memang filmnya tuh nggak menakutkan itu, tapi ada part yang penuh ketegangan. Lebih penuh ketegangan. Iya bener, tiba-tiba masuk ke rasukan. Enggak, awalnya tau gak sih yang buat nggak masuk logika, tiba-tiba tuh ada lalat terbang masuk ke telinga, terus tiba-tiba dia kesurupan. Kan lucu, tiba-tiba masuk lalat ya. Iya, lalat apa nyamuk? Lalat. Masuk ke telinga, terus tiba-tiba dia kesurupan iblis, kayak bukan ibunya sih, lebih ke iblis gitu. Terus mau ditujahnya tantenya, kan nggak jelas banget, tiba-tiba masuk lalat, tapi lucu sih banget. Masuk lalat tiba-tiba langsung kesurupan. Belum pernah ngerasain kan, aku juga nggak tertarik. Kalau menurut Kak Resa, recommended nggak ini untuk ditonton? Recommended sih, karena ya ada pembelajaran ya dari setiap film atau cerita tuh memang pasti mengandung pembelajaran yang harus kita petik. Seru sih, tapi itu tadi penuh ketegangan. Oke, benar. Jadi kalau menurut aku pribadi guys, pesannya itu ini kan hidup, memang kita benar-benar hidup. Kenapa harus percaya dengan hal-hal seperti itu, apalagi mempercayai sebuah kartu remi. Pemain tarot, ibunya itu pembaca tarot yang paling terkenal. Jadi dia mengambil remi, dibuka, oh gini, kok bisa gitu ya, kok kita bisa tahu, oh masa depannya kayak gini, oh masa depannya kayak gitu kan, kayak masa depan orang itu ada di tangan dia. Iya, kayak kita tuh udah terbaca banget kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh bukan ilmu dia pribadi, tapi bisikan-bisikan dari iblis. Jawaban itu tuh bisikan-bisikan dari iblis. Yeah. Nah,
Jadi untuk kita pribadi ya jangan terlalu mempercayai hal-hal yang seperti itu. Itulah kenapa si Putri ini mendapatkan bisikan, yaitu tadi karena memang ibunya dulu, Putri ini nggak tahu kalau ibunya seperti itu, dan pada akhirnya ketika ibunya meninggal itulah dia mendapatkan pesan-pesan itu dan akhirnya mengerti dulu pekerjaan ibunya itu seperti itu. Si Putri hanya berpikir kalau ibunya itu hanya pembaca, pemain kartu, cuman kayak itu doang. Dia nggak tahu sebenarnya ibunya tuh berhubungan dengan iblis, makhluk halus. Tuh, kalau menurut aku sih recommended guys, karena memang ada beberapa hal yang memang dari film ini membuka, oh kita tidak boleh seperti itu. Memang udah benar. Kalau dari aku recommended. Tapi untuk film horor ya, kalau horor ini nggak terlalu horor banget, nggak ada hantu yang setan-setan yang mengerikan, itu nggak ada. Ibunya tetap cantik, dia jadi hantu pun tetap cantik. Menurut aku ya guys, ratingnya itu bukan karena filmnya nggak bagus, tapi aku memang orangnya yang nggak terlalu suka sama film horor. Terlalu suka sama film horor. Jadi kalau menurut Karese berapa nih? Jadi ratingnya itu berapa ya? Berapa ya guys? Ada yang bisa tebak nggak berapa? 7 deh, 7/10. 7/10. Tinggi loh guys, 7/10. Kalau aku bagus sih film ini, bagus. Tapi ya memang nggak horor banget. Bagi pecinta horor ya memang nggak horor banget, tapi bagus kok. Kalau dari aku juga apa ya? Kalau dari aku itu 7. Sama. Kenapa 7? Karena memang aku nih yang suka nonton film horor, dan kalian tahu lah ya kalau aku suka nonton film horor dan bertemu film yang kayak gini yang lebih ke keluarga, ya lebih ke film keluarga. Bagus. Kalian wajib nonton sebenarnya, karena memang ada beberapa ilmu yang harus kalian petik dari film ini, dan wajib sekali nonton. Yang penasaran ya, tuh wajib sekali nonton biar lihat betapa cantiknya Mama Sari menjadi hantu. Mungkin itu aja sih dari aku sebagai penonton yang memang bukan preview yang benar-benar, ya kami penonton biasa Ya guys, kami mengucapkan sampai jumpa di video. jangan lupa nonton. Sampai jumpa di film berikutnya ya guys. Kami akan mereview lagi. Bye bye.